Yang namanya kedudukan itu ada kaitannya dengan jabatan. Atau kalau saya balik, yang namanya jabatan ada kaitannya dengan kedudukan. Di antara dua itu ada lagi kaitannya yang namanya kekuasaan. Dan kekuasaan dan jabatan atau kedudukan itu adalah salah satu yang selalu diperebutkan banyak orang. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya salah satu alasan yang mendasar orang memperebutkan berada pada posisi jabatan atau memiliki kedudukan atau memiliki kekuasaan supaya dengan mudah bisa menguasai orang lain. Jadi kalau satu orang punya kedudukan, kekuasaan itu, dia yang mengambil keputusan, orang lain mengikuti. Artinya dia menguasai sesama atau orang-orang pengikut-pengikutnya. Seseorang berada pada posisi seperti itu dengan bebas menentukan keputusan, dan terkadang oleh karena bebas menentukan keputusan, karena ia memiliki jabatan dan kekuasaan itu, terkadang tidak didasarkan pada sebuah kebenaran. Artinya yang salah bisa benar, yang benar bisa salah, karena bebas. Di negara demokrasi seperti negara kita ini, sesungguhnya kalau kita pelajari di sana, kekuasaan tertinggi negara sebenarnya ada pada rakyat. Rakyat yang punya kontribusi, rakyat memegang peranan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi. Beda lagi Bapak Ibu kalau kita bicara soal kekuasaan di dalam sebuah kerajaan. Kerajaan itu kekuasaannya berada pada sang raja. Raja bertitah, raja berkeputusan, semua tinggal ikut. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mengacu pada tema bulanan dan tema mingguan pemberitaan firman minggu terakhir November hari ini, semua jemaat warga GPI Papua diajak untuk memahami bagian bacaan kita tadi dalam kaitannya dengan kedudukan jabatan seseorang yang memiliki kekuasaan tadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita sangat jelas. Yesus di hadapan Pilatus. Pilatus itu seorang pejabat tinggi Romawi. Ia punya wewenang, ia berkuasa untuk mengadili seseorang, dan ia juga punya kuasa untuk memutuskan orang ini layak dihukum atau tidak.
Tiba saatnya dengan wewenang dan kekuasaan itu, para pemuka-pemuka agama Yahudi membawa Yesus menghadap dia. Pilatus, kita bawa orang ini, silakan kau berkeputusan. Dia ini menurut kita harus dihukum. Seorang pejabat tinggi Romawi, Pilatus, ada pada posisi dilema. Di dalam bacaan kita tadi jelas sekali, Pilatus mempertanyakan, engkau ini sudahkah raja orang Yahudi? Bahkan secara berulang-ulang, engkau inikah raja? Sebenarnya pertanyaan Pilatus itu sekaligus memberikan jawaban, dan itu jelas sekali di dalam nats bacaan kita tadi. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakannya. Jadi pertanyaan Pilatus kepada Yesus sekaligus itu pernyataan jawabannya. Dan Pilatus mempertanyakan itu sampai 2 kali. Bahkan nanti pada akhir bacaan, Pilatus tidak berani mengambil keputusan. Ia menyerahkan kembali kepada pemuka kaum imam-imam Yahudi. Orang banyak pada saat itu. Ia mencuci tangan. Ia menyerahkan kepada mereka dan memberi pilihan. Saya tidak bertanggung jawab kepada orang ini. Jadi kalau saya bebaskan orang ini, silakan menurut kamu seperti apa? Saya bebaskan Yesus ataukah bebaskan yang lain? Lalu bacaan itu selanjutnya bilang, semua orang berteriak bebaskan Barabas. Jemaat yang dikasihi Yesus, mari kita masuk lebih jauh dalami bacaan kita tadi. Setelah dialog, setelah Pilatus bersoal tanya, bersoal jawab kepada Yesus justru mengatakan bahwa sesungguhnya kalau saya adalah raja, kerajaanku tidak ada di sini. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Sebab kalau kerajaanku dari dunia ini, maka semua orang pengikut-pengikut akan membelah aku supaya jangan aku disesah, diadili. Pernyataan Yesus itu sekaligus menyatakan bahwa Yesus adalah raja yang diutus oleh Bapa di sorga, dan kerajaannya tidak ada di dunia ini. Kerajaannya di sorga, kekal dan abadi dan selamanya. Artinya Bapak Ibu, berhadapan dengan seorang pejabat tinggi Romawi, Yesus mau bilang, Pilatus, kau pejabat di sini, berhak mengambil keputusan di sini. Kau punya kekuasaan dan jabatan di sini, tapi saya punya bukan di sini. Saya punya nanti di sana, di surga, tidak ada di dunia ini. Pada titik itu Pilatus belum memahami. Pilatus tidak mengerti. Bahkan dia masih bertanya lagi di bagian ayat 37 itu. Maka kata Pilatus kepadanya,
Jadi engkau adalah raja. Kalau bahasa sehari-hari saya bilang, Yesus, kalau begitu saya tanya ulang lagi, kau ini memang benar-benar raja? Engkau ini adalah raja? Yesus memberi jawaban tegas, engkau mengatakannya. Dan karena itulah aku lahir, dan karena itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Lalu Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Jadi dari dialog, dari soal jawab Pilatus dengan Yesus itu, pertama Yesus sudah diakui sebagai raja. Untuk meluruskan itu, Yesus sudah menyatakan jawaban. Kalau saya raja, di sini tidak ada kerajaanku, nanti di sorga. Yang kedua, justru karena itulah aku datang sebagai raja untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Pilatus pun tetap tidak mengerti. Kalau begitu, apakah kebenaran itu? Bagian akhir ayat 37. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mau bilang bahwa Ia datang dalam kebenaran, diutus oleh Allah, dan Ia datang dalam kebenaran itulah selanjutnya Ia akan memberi kesaksian tentang kebenaran itu. Yesus mau bilang, hai Pilatus, saya ini jalan dan kebenaran. Saya sedang berbicara dengan engkau. Mari ikutilah jalan kebenaran itu. Mari putuskan semua, apapun persoalan, berdasarkan kebenaran itu. Sebab engkau punya kuasa, kedudukan, dan jabatan itu. Yesus sebenarnya sedang mau bilang, Pilatus, jabatan dan kedudukanmu ini, engkau sedang berhadapan dengan orang pribadi yang berbeda, yang diutus dari Allah, yang datang dengan status raja, yang abadi kekal kerajaannya, yang jalan kebenaran ada padanya. Dialah kebenaran itu. Dan sesungguhnya kebenaran itu harus terus diberitakan, harus menjadi landasan keputusan apapun. Hai Pilatus, itu yang harus dilakukan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, ayat 38 selanjutnya itu, sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, pada akhirnya Pilatus mengakui dia tidak mendapatkan kesalahan apapun tentang Yesus. Tetapi justru Yesus tidak ada salah di hadapan Pilatus. Justru Pilatus semakin membuka ruang karena desakan, karena banyak orang yang bersuara, harus dia dihukum. Pilatus mengambil jalan
untuk sebagai pintu masuk pilihan. Kalau begitu menurut kamu saya bebaskan dia atau Barabas? Barabaslah yang dibebaskan, maka Yesuslah harus dihukum sesuai keputusan pengadilan itu. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, lewat bacaan kita saat ini, apa catatan-catatan penting untuk kita? Yang pertama, Pilatus sedang berhadapan dengan Yesus. Ia sudah menyatakan jawabannya. Ia sudah mengakui dalam pertanyaannya sekaligus itu jawaban. Terakhir ia mengakui bahwa dia tidak mendapatkan kesalahan Yesus. Tetapi sebagai seorang pejabat tinggi yang punya kuasa dan jabatan, berhak mengambil keputusan pengadilan itu, Pilatus bersembunyi di balik orang banyak dan desakan pemuka-pemuka agama orang Yahudi untuk harus tetap menyalibkan Yesus. Realita itulah yang terkadang orang Kristen justru tidak berani untuk mengambil keputusan, tidak berani untuk berkata, apalagi didesak, dihimpit, takut kedudukan dan jabatannya lengsir, takut kekuasaannya hilang. Terkadang mengambil keputusan tidak lagi sesuai dengan yang benar, katakan benar, tapi justru kita berbalik dia, benar menjadi salah, yang salah dibenarkan. Pilatus punya karakter sebagai seorang pejabat tinggi Romawi pada saat itu. Padahal ia sedang berdiri berhadapan dengan Yesus. Padahal ia sedang berdiri berhadapan dengan seorang raja, seorang yang datang dalam kebenaran. Tapi justru ia mengambil keputusan yang terbalik. Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Poin pertama itu, kita semua sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita datang bergereja, kita orang Kristen, kita tahu Tuhan itu. Kita tahu tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh korupsi, tidak boleh memfitnah. Kita tahu, Pilatus tahu, dia sudah mengatakan jawaban itu kok. Tapi terkadang setelah kita pulang, kita justru mengambil keputusan. Kita justru berbuat dan berperilaku berlawanan dengan apa yang kita dengar, apa yang kita tahu. Pilatus begitu. Dia tahu kok. Dia sudah bilang jawabannya kok. Yesus sudah bilang kok. Tapi bahkan dia tidak mendapatkan kesalahan Yesus kok. Tapi apa? Orang lebih parah lagi terkadang, kalau kita takut untuk lengsir, kita takut di lingkungan kerja kita, di mana saja perusahaan atau di mana saja, hanya karena kita posisinya supaya aman, nyaman, disenangi banyak orang, kita tutupi kebenaran, lalu kita berkata itu salah, atau yang salah kita tutupi lalu kita bilang benar, hanya karena takut jabatan kedudukan kita,
hanya karena supaya kita disenangi banyak orang. Catatan pertama bagi kita lewat bacaan kita ini. Yang kedua, Bapak Ibu, Yesus berkata tentang kebenaran. Mari, Bapak Ibu tahu banyak kisah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau ada dekat Yesus, kalau selalu datang dekat Yesus, berdiri duduk dalam rumah Tuhan bersama Yesus, usahakanlah kita semua terhisop, kita semua ditarik, masing-masing kita perasaan jiwa, roh kita, supaya kita jalan sesuai dengan kebenaran Yesus. Jangan kita ada dengan Yesus, tapi kita berlawanan dengan Yesus. Yang benar harus terus disuarakan. Yesus bilang, karena itulah aku datang supaya memberi kesaksian tentang kebenaran ilahi itu. Dan kebenaran itu harus ada di dalam diri kita, di dalam ucapan kita, di dalam perbuatan kita, supaya sudah kalau sudah ada di dalam diri kita, pergilah dan meneruskan itu, beritakan itu, sebarkanlah itu, bersaksi tentang kebenaran Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang terakhir, hari ini tanggal 24, kurang dari 3 hari lagi, tanggal 27 itu, secara bernegara serempak di kota, di kabupaten, di provinsi, semua akan ada di dalam pesta demokrasi, pesta iman. Saya tidak berkampanye di atas mimbar, tapi saya mau bilang, mari salurkanlah hak pilih kita. Pilih sesuai kata hati. Sebelum masuk dan sesudah masuk, mari minta Tuhan, sapu tangan ini Bapa bergerak, menggerakkan sapu tangan, pilih orang, para pemimpin yang nanti punya jabatan, punya kekuasaan, punya kedudukan, supaya saya pilih ini memang benar-benar berdasarkan kata hati Roh Kudus dan gerakan tangan yang Tuhan menggerakkan tangan saya. Bapak Ibu tahu, pilihlah pemimpin. Kita percaya pada saatnya nanti siapa yang terpilih berani berkata, berani berpihak, jangan karena takut posisi, pamor, kehilangan jabatan dan kekuasaan. Kita berdoa supaya semua pemimpin bangsa dan negara ini, wilayah, daerah, kota dan kabupaten dan provinsi kita ini, memang anak-anak Tuhan yang terpilih untuk berdiri melanjutkan kebenaran, menyatakan kebenaran dalam setiap keputusan karena jabatan dan kekuasaan mereka itu. Jangan karena pemilu ketong baku-baku marah, jangan. Karena beda pilihan baku-baku marah, jangan. Pemilu itu cuma sesuai tanggal serempak saja. Tapi kita orang saudara dari dulu, sekarang dan nanti. Kita satu jemaat, kita satu persekutuan.
Mari sampaikanlah aspirasi kita. GPI Papua punya visi dan misi, punya rekomendasi supaya kita bergerak bersama di semua lini GPI Papua, lingkup sinode dan klasis, dan seluruh jemaat-jemaat khusus dalam wilayah Sorong, kota dan kabupaten dan provinsi Papua Barat Daya. Tidak ada pribadi, orang per orang punya kepentingan, semua secara lembaga. Mari salurkan itu atas nama warga gereja tapi juga warga GPI Papua untuk mensukseskan pemilu kepala daerah yang di depan mata kurang dari 3 hari kemudian. Tuhan kiranya memberkati kita menjadi warga Kristen tapi juga warga negara yang baik, menjadi warga gereja yang baik, di saat yang bersamaan menjadi warga negara yang baik, untuk tidak golput melainkan menyampaikan aspirasi kita, memilih pemimpin-pemimpin yang diberkati Tuhan untuk 5 tahun kemudian. Tuhan memberkati kita semua untuk firman melalui firman Tuhan hari ini. Amin.